Bahkan seringkali kita meninggalkan Tuhan, ya, melupakan Tuhan karena kekhawatiran. Contoh, ada orang yang kalau hari Minggu itu tidak beribadah karena merasa, waduh, saya kan menghormati pekerjaan saya, klien saya, dan lain-lain. Sehingga kemudian menjadi alasan untuk tidak beribadah pada Tuhan. Oh gitu caranya ya, besok lagi ketemu lagi. Dia gerak sedikit, oh pantesan orang ini sukanya begini gitu kan. Dalam hati dikumpulin terus gitu ya. Terkumpul, akhirnya ketika sudah tidak tahan kayak istilahnya bola salju yang menggulung terus ya, akhirnya ikut menimpa kita ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom saudara-saudari yang terkasih, kita bertemu kembali di program Morning Grace. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini dengan sebuah semangat kasih ya. Kasih yang lemah lembut, memaafkan, murah hati. Ya. Apakah kita sudah hidup di dalamnya? Untuk menghayati hal ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk membaca firman Tuhan, supaya kita diteguhkan dalam menghayati arti kasih ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bila pagi ini Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat melihat hal-hal berharga dalam kata-kata yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman itu hidup dalam hati kami dan kami melakukannya dengan sukacita. Ajari kami semua ya Tuhan, hal-hal yang berharga dalam firman itu dan biarlah Roh Kudus sendiri menuntun kami. Hanya di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 16. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, saudari yang terkasih, kita tentu di dunia ini pernah marah. Ya. Pernah marah nggak, Kak Penina, Kak Intan? Pernah ya, Kak Juan? Pernah ya. Mungkin kalau belum pernah, kita sendiri nggak sehat ya. Karena nggak bisa marah, mendem terus gitu ya. Emangnya malaikat gitu ya. Mungkin malaikat juga tahu kapan harus tegas ya, kapan harus lembut. Apakah marah itu selalu buruk?
Tidak ya. Pernah nggak dimarahi orang tua? Sering. Sering, oh sering. Apakah ada hasil yang baik dari kemarahan orang tua itu? Banyak. Banyak ya. Karena itu menggambarkan ketegasan juga kepedulian ya. Kadang-kadang cinta kasih itu disampaikan melalui kemarahan. Nah, tapi kita umumnya orang Indonesia itu menganggap negatif terhadap kemarahan. Ya. Pernah nggak sih ketika kita marah terus orang bilang, ya udah nggak usah pakai marah-marah gitu ya. Jangan marah-marah dong gitu ya. Kalau nggak biasanya gitu ya. Nah, ternyata ada dua jenis marah yang memang kontraproduktif ya. Yang tidak efektif dan buruk lah ya. Yang pertama adalah marah reaktif. Nah, ini dikatakan oleh seorang ahli bernama James Bryan Smith ya dalam bukunya The Good and Beautiful Life ya. Dia mengungkapkan dua jenis kemarahan. Yang pertama itu reaktif adalah ketika kita meresponi sesuatu tanpa menggunakan akal sehat kita ya, karena terbawa suasana. Misalnya ya, karena kecerobohan seseorang ya menumpahkan makanan ke baju kita atau minuman gitu ya. Kita mungkin langsung sekejap bisa marah ya. Lalu kita bisa mengeluarkan kata-kata yang bahkan menghina, merendahkan, kata-kata kotor ya. Nah, itu namanya kemarahan reaktif ya. Kemarahan yang muncul karena terbawa suasana dan akhirnya kita tidak memakai akal sehat ya. Kita harus waspada. Karena itu sering kita mungkin dengar kalau kita sedang marah, jangan berkata atau mengambil keputusan apapun ya. Sampai mereda baru kita mengungkapkan kata-kata ya. Nah, tipe kedua masih umum juga tapi juga destruktif, yaitu kemarahan kumulatif atau disebut sebenarnya meditatif. Meditatif ini maksudnya pengertiannya kalau saya itu kemarahan yang kumulatif, yang dikumpulkan di dalam hati ya. Misalnya ada orang nih berbuat salah pada kita. Oh gitu caranya ya, besok lagi ketemu lagi. Dia gerak sedikit, oh pantesan orang ini sukanya begini gitu kan. Dalam hati dikumpulin terus gitu ya. Terkumpul, akhirnya ketika sudah tidak tahan kayak istilahnya bola salju yang menggulung terus ya. Akhirnya ikut menimpa kita ya. Secara tidak terkendali, dan konon katanya orang yang tidak pernah marah ya. Karena memendam sesuatu justru sangat brutal ya, atau sangat hebat ketika dia itu marah ya. Nah, jadi saudara, kita melihat bahwa kedua sikap ini itu adalah sikap yang kurang tepat ya, sikap yang tidak baik. Tapi apakah ada kemarahan yang lebih dewasa, kemarahan yang tepat, kemarahan yang berdampak positif? Nah, Aristoteles pernah mengatakan siapapun bisa marah. Marah itu mudah, tetapi marah di waktu yang tepat, ya, dengan kadar yang sesuai, ya, dengan cara yang benar, bukanlah hal yang mudah. Ya. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa kemarahan itu harus bersumber dari akal sehat dan cinta kasih. Ya. Nah, itulah yang kita temukan di dalam kisah hari ini ketika Tuhan Yesus itu marah. Ya. Kita melihat Tuhan Yesus kok kayaknya istilahnya kasar sekali ya. Ketika dia marah, dia sampai mengambil cambuk ya, dia mengusir pedagang-pedagang, dia membalikkan meja di sana ya. Kenapa demikian ya? Ternyata meja yang dibalikan itu adalah meja penukar uang yang ada di sana ya. Jadi uang yang ada di sana itu diperjualbelikan dengan harga yang ketika diterima itu lebih kecil. Nah, ini akan membuat orang-orang itu, terutama yang miskin, tambah tidak mampu lagi untuk membeli hewan kurban. Kenapa Tuhan Yesus mengambil cambuk dan mengusir pedagang-pedagang hewan-hewan yang ada di situ? Karena hewan yang ada di situ itu dibuat dimanipulasi, sehingga hewan kurban yang dibawa dari luar itu tidak diterima ya,
dan harus membeli yang ada di situ. Tuhan Yesus melihat ini adalah sebuah tindakan konspirasi yang dilakukan oleh pemuka agama dan para pedagang sehingga membuat orang tidak bisa beribadah. Tuhan Yesus mengembalikan lagi bait suci itu untuk semua orang. Tuhan Yesus menyadarkan banyak orang untuk kembali kepada Tuhan, bukan khawatir kepada harta benda dan kebutuhan semata yang bisa menghancurkan orang-orang kecil. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa kemarahan itu diperlukan, kemarahan itu menjadi penting dan baik kalau ditempatkan dalam kadar cinta kasih, dan memang untuk menegakkan kebenaran. Nah, jadi jangan lagi sekarang itu kita suka menghakimi dengan orang yang marah gitu ya. Wong Kristen kok marah, orang Kristen kok marah kerjaannya. Noh, nanti dulu ya. Ini apa sebabnya ya? Kita bisa marah kalau itu memang dibutuhkan dan untuk mendidik, untuk mengungkapkan cinta ya. Tadi kita sudah bercerita orang tua kita itu marah tetapi untuk kebaikan kita ya. Nah, yang kedua Saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus yang mengungkapkan cinta kasih dalam kemarahannya untuk mengembalikan hubungan seseorang itu kepada Tuhannya, untuk mengembalikan arti dari bait suci yang sebenarnya. Dengan demikian, orang-orang pada saat itu kemudian mulai memaknai kembali arti dari bait suci yang sebenarnya dan hubungan dengan Tuhan itu tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kita kan seringkali demikian ya, bahwa kita itu bisa gelap mata melakukan segala sesuatu karena motif sebenarnya kekhawatiran. Bahkan seringkali kita meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan karena kekhawatiran. Contoh, ada orang yang kalau hari Minggu itu tidak beribadah karena merasa, waduh, saya kan menghormati pekerjaan saya, klien saya, dan lain-lain. Sehingga kemudian menjadi alasan untuk tidak beribadah pada Tuhan. Atau orang yang kemudian karena motif-motif kebutuhan akan uang atau pekerjaan, sehingga tidak lagi hidupnya itu damai sejahtera, merasa kurang dan dan seterusnya, akhirnya dia tidak terhubung kepada Tuhan, lalu kemudian dia hidup dalam kekhawatiran. Nah, tentang hal ini ada sebuah puisi yang menarik ya, What Money Can Buy ya, dari sebuah judul di bahasa Inggris, kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa yang bisa dibeli dengan uang. Uang bisa membeli hiburan tetapi bukan kebahagiaan. Uang bisa membeli ranjang yang empuk tetapi bukan tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli buku tetapi bukan kepandaian dan moralitas. Uang bisa membeli jam yang mewah tetapi bukan kesempatan hidup. Uang bisa membeli kongsi ya atau kerjasama tetapi bukan sahabat dan saudara. Uang bisa membeli perhiasan tetapi bukan kecantikan alami dan menghargai diri sendiri. Uang bisa membeli obat tetapi bukan kesehatan. Uang bisa membeli bangku gereja tetapi bukan juru selamat. Nah, puisi indah ini ingin mengingatkan kita tentang bagaimana kita bersikap atas dunia di sekitar kita ini dari motif bahwa kita dipelihara Tuhan. Tidak perlulah kita seperti orang-orang di bait suci itu yang menghalalkan segala cara sehingga melupakan Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kemarahan itu adalah sesuatu yang suci kalau kita lakukan dengan cinta kasih pada waktu yang tepat. Yang kedua, kita diingatkan untuk hidup bukan dikuasai kekhawatiran, bukan dikuasai akan rasa keserakahan, tetapi melakukan semua karena kita percaya kita dipelihara oleh Tuhan.
dan mau melakukan segala sesuatu karena kita percaya Tuhan mencukupkan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami diberikan pelajaran berharga kembali hari ini, bagaimana Kristus yang menyucikan bait Allah. Kami sadar bahwa bait Allah kami atau kerohanian kami seringkali harus disucikan kembali. Sebab seringkali kami dikuasai oleh kekhawatiran sehingga kami melupakan Tuhan. Ada kalanya Tuhan menegur kami dengan cinta kasih, supaya hidup kami dikuasai oleh rasa percaya kepada Tuhan, bukan kekhawatiran. Ada kalanya kami juga harus memaknai kemarahan yang suci, kemarahan dari orang-orang sekitar kami yang mau menunjukkan cinta kasih dan perhatian. Kemarahan yang harus kami ungkapkan kepada orang lain karena kami peduli dan mengasihi mereka, mau memberikan edukasi, pertolongan kepada mereka yang perlu ditegur secara tegas. Maka ya Tuhan, biarlah pelajaran hari ini merupakan pelajaran cinta kasih di balik kemarahan, cinta kasih kepada Tuhan di balik segala kebutuhan kami mau berserah percaya kepada Tuhan. Inilah ya Tuhan, doa dan sembah kami kepadamu. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.